Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K ya, Perawat 2023 ya. Nah, ini ada keperawatan keluarga dan komunitas teman-teman ya. Jadi ini banyak yang keluar di tahun kemarin teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah ini kemungkinan ya bisa terjadi keluar lagi ya, karena banyak yang keluar di tahun kemarin teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru saja melihat channel ini ya, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya untuk keperawatan teman-teman ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Oke, nomor 1, Pak Surya merupakan keluarga yang memiliki pendapatan yang sangat kurang dalam mencukupi ketiga anaknya dan istri. Dalam kesehariannya, Pak Surya bekerja sebagai tukang kebersihan di salah satu ruko. Sedangkan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan anaknya masih sekolah. Pak Surya tinggal di rumah yang sangat sederhana dan dipakai untuk tinggal ketiga anaknya dan istrinya. Nah, dari kasus di atas yang bukan merupakan kriteria BPS terhadap keluarga miskin, Pak Andi di atas yaitu A. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 14 meter persegi per orang. B. Jenis dinding terbuat dari bambu, kayu. C. Sumber penerangan masih menggunakan lilin. D. Sumber air minum berasal dari sungai atau air hujan yang ditandon. Kemudian mengkonsumsi daging susu dalam seminggu sekali. Nah, kita akan kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ini salah satu ya, kalau BPS itu Badan Pusat Statistik teman-teman ya, untuk keluarga miskin. Nah, ini ada kurang lebih 14 teman-teman ya, untuk kriteria masyarakat miskin yang menurut standar BPS. Nah, ini bisa muncul saja teman-teman ya, karena memang dari P3K yang kemarin itu banyak soal-soal umum juga ya. Nah, ini kemudian luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan ya. Kemudian jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar ya, bersama-sama dengan rumah tangga lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur ya. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar ya, atau arang atau minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak 1-2 kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik ya. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh petani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Kemudian pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD. Nah, kemudian tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor, kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Nah, kalau di sini jawabannya A teman-teman ya. Coba kita cek untuk kriteria BPS ya, yang bukan teman-teman ya. Jadi di sini yang bukan merupakan kriteria BPS, coba kita cek untuk yang B. Untuk yang B jenis dinding ya. Nah, ini jenis dinding tempat tinggal dari bambu. Nah, sama ya, kayu ada. Kemudian C sumber penerangan masih menggunakan lilin. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. Nah, jadi lilin juga bisa teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk kriteria BPS.
Kemudian sumber air minum berasal dari sungai atau air hujan yang di tendon. Coba kita lihat apakah ada sumber air minum. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya, air hujan, sungai, sumur ya. Kemudian mengkonsumsi daging, sayur, susu dalam seminggu sekali. Nah, ini juga ada. Jadi otomatis luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 14 meter. Kalau yang benar adalah di 8 meter per orang teman-teman ya. 8 meter per kubik teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini hanya pemanasan saja teman-teman ya. Nah, ini anak Y adalah anak tunggal di sebuah keluarga. Anak Y sudah berumur 21 tahun. Di saat setelah lulus SMA, anak Y mencoba peruntungan ingin menjadi tentara nasional Indonesia. Nah, setelah mencoba berkali-kali, anak Y tidak pernah lolos dalam kurun 2 tahun ini. Selain ingin menjadi tentara nasional Indonesia, anak Y juga mendaftar polisi dan juga tidak lolos. Akhirnya menyerah juga apa yang dia cita-citakan. Orang tuanya memberi dukungan penuh terhadap anaknya, juga memberikan pilihan terakhir agar kuliah saja untuk masa depan dia. Anak Y juga menuruti apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Nah, soal di atas merupakan fungsi keluarga apa yang berhasil dia lakukan? A. Fungsi ekonomi. B. Fungsi afektif. C. Fungsi kesehatan. D. Fungsi reproduksi. E. Fungsi kesehatan. Nah, coba teman-teman berpikir ya. Kita kasih waktu 5 detik ya. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Fungsi afektif teman-teman ya. Nah, kalau di soal coba kita bahas teman-teman ya. Jadi untuk poinnya ya teman-teman ya, untuk menentukan masalahnya ya teman-teman ya. Nah, ini orang tuanya ya, akhirnya orang tuanya memberikan dukungan penuh terhadap anaknya, juga memberikan pilihan terakhir agar kuliah saja untuk masa depan dia. Anaknya juga menuruti apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Nah, kuncinya di sini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, kalau fungsi ekonomi ini teman-teman ya, kalau fungsi ekonomi ini lebih banyak fungsinya itu mencari sumber penghasilan, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, menabung. Nah, kalau untuk fungsi ekonomi. Kalau kesehatan ya, kalau kesehatan ini lebih mengarah merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian memberikan pengobatan ya, termasuk mengantarkan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat kalau keluarganya sakit teman-teman ya. Nah, kalau reproduksi ini jelas ya, yaitu adalah fungsi keluarga untuk memberikan keturunan teman-teman ya. Nah, kemudian untuk fungsi kesehatan, fungsi kesehatan ini sudah ya tadi ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini jadi yang benar adalah efektif. Nah, efektif sendiri itu termasuk juga kasih sayang ya. Kemudian saling mendukung, saling menghargai antar anggota keluarga. Nah, kalau dari kata-kata di sini teman-teman ya, memberikan dukungan penuh, kemudian memberikan pilihan terakhir agar kuliah saja untuk masa depan dia. Nah, ini kan dari orang tuanya. Nah, jadi dia masuk di fungsi afektif karena memberikan dukungan penuh dan juga saling menyayangi ya, agar nantinya masa depan dia cerah teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk soal yang kedua ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat berkunjung di sebuah keluarga. Dalam keluarga tersebut terdapat Bapak X berumur 35 tahun. Nah, dan Ibu Y berumur 30 tahun. Serta 2 orang anak perempuan. Bapak X menceritakan bahwa seminggu yang lalu diukur tekanan darah 150/90 mmHg.
Tingkat pencegahan apa yang dapat dilakukan dalam keluarga tersebut untuk mencegah dampak yang lebih jauh? A. Pencegahan primer. B. Pencegahan sekunder. C. Melakukan screening. D. Pencegahan tersier ya. E. Rehabilitasi. Oke. Nah, apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, kita jelaskan dulu teman-teman ya. Untuk pencegahan primer ini yaitu adalah meningkatkan kemudian mempertahankan kesehatan keluarga ya. Nah, ini masih di dalam belum terdeteksi penyakit teman-teman ya kalau untuk pencegahan primer ini. Nah, kemudian untuk pencegahan sekunder, nah ini pencegahan sekunder ini sudah terdeteksi ya. Kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada diagnosa, pengobatan itu untuk pencegahan sekunder. Nah, ini sudah di Vaskes teman-teman ya, aslinya di fasilitas kesehatan ya. Sudah di puskesmas, contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah eh, didiagnosa oleh dokter darah tinggi, kemudian ada pengobatannya harus minum kaptopril atau minum obat tekanan darah tinggi yang lain teman-teman ya. Nah, kemudian untuk melakukan screening ini tidak teman-teman ya, tidak termasuk. Kemudian untuk pencegahan tersier ya, tersier ini lebih kepada penyembuhan teman-teman ya. Nah, rehabilitasi juga ya. Nah, kemudian ini sudah yang ada pengobatan rutin. Nah, artinya contohnya seumpamanya penyakit eh, gagal ginjal kronis. Nah, itu juga termasuk penyakit tersier teman-teman ya. Karena membutuhkan pengobatan yang rutin. Kemudian rehabilitasi ini termasuk di pencegahan tersier. Nah, kalau dari soal tersebut, nah ini teman-teman ya, kita cari untuk permasalahannya. Nah, ini menceritakan bahwa seminggu yang lalu diukur tekanan darah 150/90 mmHg. Nah, tingkat pencegahan apa yang dapat dilakukan dalam keluarga tersebut untuk mencegah dampak yang lebih jauh? Nah, ini kan masih diukur tekanan darah 150/90. Nah, ini belum ke fasilitas kesehatan ya. Jadi masih ini kemungkinan tekanan darah tinggi kah? Apakah hanya karena pusing? Itu di sini tidak jelaskan. Jadi ini masih pencegahan primer teman-teman ya. Kalau pencegahan sekunder itu sudah di fasilitas kesehatan, kemudian untuk pencegahan tersier itu sudah pengobatan, rehabilitasi untuk pengobatan rutin yang sudah terkena penyakit dan sudah didiagnosa oleh dokter teman-teman. Ya, perbedaannya seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat keluarga sampai saat ini masih banyak yang memberikan curing atau daripada caring teman-teman ya. Hal ini masih tercermin dengan masih maraknya para perawat membuka pengobatan medis kepada masyarakat. Bagaimana seharusnya praktek perawatan keluarga yang sebenarnya yang sesuai dengan teori-teori keperawatan yang dipelajari? A. Perawat dapat mengobati keluarga yang sakit. B. Perawat bisa memberikan infus jika ada keluarga yang kekurangan cairan atau shock. C. Perawat dapat melakukan pertolongan persalinan dalam keluarga. D. Perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang utuh kepada keluarga. Perawat tidak dapat melakukan apa-apa hanya menunggu instruksi. Nah, ini jawabannya gampang banget teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang utuh kepada keluarga teman-teman ya. Nah, kalau perbedaan curing dan daripada caring teman-teman ya. Nah, kalau curing itu lebih memperhatikan penyakit yang diderita serta penanggulangannya. Nah, karena banyak ya, semuanya contohnya yang perawat ada yang di desa,
itu biasanya lebih banyak kuring ya, karena memang keterbatasan tenaga medis sehingga dia juga mendiagnosa kemudian memberikan pengobatan. Nah, itu lebih ke curing teman-teman ya. Nah, kalau caring lebih dititik beratkan pada kebutuhan dan respon klien untuk ditanggapi dengan pemberian perawatan teman-teman ya. Nah, kalau untuk poin D lebih mengarah ya kepada asuhan keperawatan, karena memang kita diajari untuk memberikan asuhan keperawatan untuk kepada keluarga atau masyarakat teman-teman ya. Nah, kalau poin A, perawat dapat mengobati keluarga yang sakit, ini juga bisa tapi kurang tepat teman-teman ya. Kemudian perawat memberikan infus jika ada keluarga yang kekurangan cairan atau shock. Nah, ini juga sebenarnya kalau tidak ada instruksi dari dokter juga tidak bisa teman-teman ya. Kemudian perawat dapat melakukan pertolongan persalinan dalam keluarga, ini juga bisa tapi kurang tepat teman ya. Kemudian perawat tidak dapat melakukan apa-apa, hanya menunggu instruksi. Nah, ini juga tidak memberikan dampak positif teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Arsa adalah seorang anak ketiga dari 3 bersaudara. Ketika sudah lulus kuliah diploma, Arsa bingung melanjutkan kuliah atau kerja. Di satu sisi kakak-kakaknya semua melanjutkan kuliah dahulu baru kerja kemudian. Orang tua Arsa ingin anaknya kuliah lagi karena diploma dirasa kurang untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Arsa ingin kerja saja karena merasa ingin membahagiakan orang tua. Sehingga kakak-kakaknya mengajak musyawarah semua keluarga untuk menimbang mana yang terbaik untuk Arsa, apakah kerja atau melanjutkan kuliah. Dari soal di atas, fungsi dari keluarga apa yang berhasil dilakukan? Nah, ini kurang dilakukan teman-teman ya. A. Fungsi ekonomi. B. Fungsi kesehatan. C. Fungsi reproduksi. D. Fungsi kesehatan ya, ini double maaf ya. Sebenarnya ini fungsi sosialisasi teman-teman ya, maaf ya. Nah, nggak apa-apa. Fungsi sosialisasi. Nah, jadi fungsi sosialisasi teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya adalah teman-teman ya, fungsi afektif. Nah, teman-teman ya, tadi di awal sudah kita jelaskan tentang fungsi keluarga teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita lihat di soalnya ya, biasanya di paragraf terakhir ya atau kalimat terakhir itu biasanya kunci dari jawabannya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini, Arsa adalah seorang anak ketiga dari 3 bersaudara. Ketika sudah lulus kuliah diploma, Arsa bingung melanjutkan kuliah atau kerja. Nah, di satu sisi kakaknya semua melanjutkan kuliah dahulu baru kerja kemudian. Nah, kemudian orang tua Arsa ingin anaknya kuliah lagi ya, karena diploma dirasa kurang untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Arsa ingin kerja saja karena merasa ingin membahagiakan orang tua. Nah, sehingga kakak-kakaknya mengajak musyawarah semua keluarga untuk menimbang mana yang terbaik untuk Arsa, apakah kerja atau melanjutkan kuliah. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini mengajak musyawarah semua keluarga untuk menimbang mana yang terbaik untuk Arsa, apakah kerja atau melanjutkan kuliah, teman-teman ya. Nah, dari pengertian tadi teman-teman ya, untuk fungsi afektif, ya, fungsi afektif sendiri yaitu adalah kasih sayang, saling mendukung, saling menghargai antar anggota keluarga, teman-teman ya. Nah, ini kan dari Arsanya sendiri ya, ingin bekerja saja ya. Setelah lulus diploma, dia ingin langsung bekerja saja karena ingin membahagiakan orang tua. Sedangkan dari orang tua Arsa ingin anaknya kuliah lagi karena diploma dirasa kurang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, karena memang kakak-kakaknya yang semuanya itu melanjutkan kuliah dahulu baru kerja kemudian. Nah, kemudian kakaknya ya ini mengajak musyawarah saja karena menimbang untuk
Arsa ini menimbang apakah kerja atau melanjutkan kuliah. Nah, ini saling menghargai sesama anggota keluarga, teman-teman. Ya, itu juga termasuk fungsi fungsi keluarga afektif, teman-teman. Ya, kalau kesehatan tidak, teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau kesehatan itu lebih mengarah untuk anggota keluarga yang sakit dan butuh perawatan, teman-teman ya. Reproduksi pasti keturunan, kemudian sosialisasi ini lebih mengarah ke sosialisasi kepada anak ya, teman-teman ya, memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan, kemudian berkata jujur, baik ya, mampu terampil ke depan ya. Nah, itu juga masuk di fungsi sosialisasi. Kalau fungsi ekonomi juga pastinya mencari sumber penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga, teman-teman ya. Jadi otomatis yang benar adalah fungsi afektif, teman-teman ya. Ingat saja, teman-teman ya, seperti itu nanti biar ingat terus. Nah, semakin teman-teman memperbanyak soal nantinya akan hafal-hafal sendiri, teman-teman. Nggak perlu pintar, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal gini lagi, teman-teman ya. Nah, jadi kita ulas satu persatu. Nah, nantinya biar teman-teman cepat hafal, teman-teman ya. Nah, Ruli seorang pekerja kuli bangunan. Dia adalah kepala keluarga yang mempunyai anak 5, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Setiap hari berangkat kerja pagi sebelum matahari terbit dan pulang saat matahari tenggelam. Di hari libur pun kadang ada tetangga minta tolong untuk membersihkan tandon dan lain-lain. Dia pun menyanggupi karena kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Sehingga Ruli harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Soal di atas merupakan fungsi keluarga apa yang berhasil dia lakukan? A. Fungsi ekonomi. B. Fungsi kesehatan. C. Fungsi reproduksi. D. Fungsi kesehatan. Fungsi afektif. Nah, ini keliru lagi, teman-teman ya. Fungsi sosialisasi ini yang B ya. Nah, oke. Teman-teman, dijawab ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Pastinya fungsi ekonomi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Ruli ini seorang pekerja kuli bangunan. Nah, dia berangkat pagi terbit ya, matahari terbit sampai matahari tenggelam. Nah, kemudian dia karena mengejar untuk bekerja biar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, di saat pada hari libur juga, nah ini ada yang minta tolong membersihkan tandon. Nah, itu juga dia akan mendapatkan uang, teman-teman ya. Jadi ini termasuk fungsi ekonomi, teman-teman ya. Jadi dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Di saat masih libur pun dia dimintai tetangga untuk membersihkan tandon. Dia juga bisa, teman-teman ya, karena juga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, teman-teman ya. Sudah jelas, teman-teman ya. Fungsi kesehatan tidak, reproduksi juga tidak, fungsi sosialisasi ya tadi ya, fungsi afektif juga tidak, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada keluarga kecil Tuan A yang tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang dekat dengan tempat pembuangan sampah, anak kedua berumur 3 tahun dan anak keempat berumur 1 tahun. Nah, keadaan lingkungan rumah keluarga tersebut sangat kumuh, sehingga menyebabkan anak keempat sering mengalami diare akibat keadaan lingkungan yang kotor dan nutrisi yang kurang bergizi. Apa tindakan perawat apa yang perlu dilakukan? A. Memberikan sumbangan pada keluarga tersebut. B. Membiarkan keadaan keluarga tersebut. C. Membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan sekitar rumah keluarga tersebut. D. Mengajak keluarga untuk pindah ke rumah yang lebih layak. E. Menganjurkan keluarga untuk mengajukan program Raskin. Nah, gampang banget, teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik saja, teman-teman ya, untuk berpikir.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Oh maaf ini C teman-teman ya. Salah ini. C. Nah, membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan sekitar rumah keluarga tersebut. Nah, kalau kita mengkaji dalam peralatan keluarga, yaitu kita cari permasalahannya teman-teman ya. Nah, ini pasti biasanya di urutan terakhir teman-teman ya. Nah, ini keadaan lingkungan rumah keluarga tersebut sangat kumuh. Nah, sangat kumuh. Nah, jadi sangat kumuh sehingga menyebabkan anak keempat sering mengalami diare. Nah, akibat keadaan lingkungan yang kotor dan nutrisi yang kurang bergizi. Nah, ini juga dari makanan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk poin A memberikan sumbangan kepada keluarga tersebut, ini tidak memberikan dampak positif ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan keadaan keluarga tersebut, nah ini malah negatif teman-teman ya. Dia hanya membiarkan saja, tidak ada upaya untuk permasalahan tersebut ya. Kemudian D mengajak keluarga untuk pindah ke rumah yang lebih layak. Nah ini malah merugikan dari si pendiagnosa teman-teman ya. Nah ini malah menyuruh pindah ke rumah yang lebih layak. Nah kalau ada, nah kalau tidak ada gimana teman-teman ya. Kemudian menganjurkan keluarga untuk mengajukan program Raskin. Ini juga bisa, tapi kurang tepat teman-teman ya. Nah, yang paling real yaitu adalah membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan sekitar rumah keluarga tersebut. Nah, upayanya apa ya? Kayak selalu membersihkan tempat tinggal ya. Kalau ada kayak pohon-pohon, maaf, kalau ada kayak daun-daun itu bisa langsung dibersihkan. Kemudian eh, saluran air ya yang menyebabkan kumuh itu juga ditata lebih rapi teman-teman ya. Nah, nantinya akan memodifikasi lingkungan menjadi lebih baik teman-teman ya. Karena banyak yang mengalami diare. Nah, ini anak keempat sering mengalami diare pada soal ini teman-teman ya. Oke. Jelas teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal lagi teman-teman ya. Nah, ini Sinta mempunyai anak perempuan masih usia 6 tahun. Setiap hari suka bermain dengan temannya di depan gang. Suatu ketika anaknya diberi oleh temannya permen karena dapat permen banyak dari orang tuanya, sehingga dibagikan ke semua temannya. Anaknya hanya diam saja ketika diberi permen oleh temannya. Kemudian anaknya dipanggil kalau diberi seseorang dan kita menerimanya, maka harus mengucapkan terima kasih. Kemudian anaknya mengangguk dan melanjutkan bermain dengan teman-temannya. Nah, dari contoh di atas, apa yang dilakukan Sinta merupakan fungsi keluarga, A. Fungsi ekonomi, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi reproduksi, D. Fungsi kesehatan, E. Fungsi afektif. Apa teman-teman? Kira-kira ya, ini sudah tak jelaskan dari tadi yang di depan ya. Jawabannya adalah B teman-teman ya, fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini ya, jadi membentuk norma tingkah laku sesuai perkembangan anak. Nah, ini kalau seumpamanya di sini ya, sesuai dengan soal, dia diberi temannya permen ya, karena banyak dari orang tuanya sehingga dibagikan ke semua temannya. Nah, anaknya hanya diam saja ketika diberi permen oleh temannya. Nah, ini sumber permasalahannya. Nah, kemudian anaknya dipanggil. Nah, kalau diberi ya, ini orang tuanya ya, keluarganya Ibu Sinta ya. Kalau diberi seseorang dan kita menerimanya, maka harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ini membentuk tingkah laku anak supaya bersosialisasi dengan baik dan mengajarkan tata krama teman-teman ya. Jadi ini termasuk juga
dari fungsi sosialisasi di keluarga teman-teman ya. Nah, kemudian anaknya mengangguk dan melanjutkan bermain dengan teman-temannya teman-teman. Nah, ini juga bermain dengan teman-temannya juga termasuk fungsi sosialisasi ya, bermain bersama teman-temannya juga ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tuan A 67 tahun dan Nyonya B 64 tahun adalah merupakan pasangan suami istri yang sudah memasuki usia lansia. Perawat E yang kebetulan mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan di daerah pasangan tersebut mendatangi keluarga Tuan A dan memeriksa lingkungan tempat tinggal mereka karena belakangan ini Tuan A sering mengeluh batuk karena alergi. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, proses pengkajian keluarga yang dilakukan perawat E termasuk dalam proses pengkajian A. Mengidentifikasi data sosial budaya, B. Data lingkungan, kemudian struktur keluarga, D. Fungsi keluarga, E. Stres dan strategi coping keluarga. Apa jawabannya teman-teman ya? Gampang ini teman-teman ya. B teman-teman ya, data lingkungan teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini untuk di soalnya. Nah, perawat E ini kebetulan mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan di daerah pasangan tersebut mendatangi keluarga Tuan A dan memeriksa lingkungan tempat tinggal mereka karena belakangan ini Tuan A sering mengeluh batuk karena alergi teman-teman ya. Nah, jadi ini permasalahannya karena alergi. Nah, apa ya? Di lingkungan tersebut, apakah karena debu atau karena apa? Nah, ini termasuk dalam pengkajian di data lingkungan, teman-teman ya. Nah, kalau mengidentifikasi data sosial budaya juga tidak termasuk di sini, teman-teman ya. Nah, kalau sosial budaya tidak termasuk di sini. Kemudian struktur keluarga apalagi, teman-teman ya. Di soal tidak menyebutkan bapaknya siapa, kemudian ibunya siapa, itu juga tidak ada. Fungsi keluarga juga tidak teman-teman ya. Nah ini karena memang permasalahannya adalah karena alergi. Kemudian stres dan strategi coping keluarga juga tidak teman-teman ya. Oke, jadi yang tepat adalah B teman-teman ya, data lingkungan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah ini ketemu lagi teman-teman ya. Nah ini kita bolak-balik terus ya. Jadi biar teman-teman hafal. Tuan X mengalami pusing sudah 1 minggu yang lalu. Pada hari ini pasien malah bertambah pusingnya hingga mengalami lemas tak bertenaga. Anak Tuan X ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang dan membawanya ke puskesmas terdekat. Kebetulan juga Tuan X mempunyai kartu JKN sehingga langsung ditangani oleh petugas di puskesmas. Dari contoh di atas termasuk fungsi keluarga apa? A. Fungsi ekonomi, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi reproduksi, D. Fungsi kesehatan, E. Fungsi afektif. Nah, jawabannya gampang banget teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu yang pertama tadi ya, jadi penjelasannya tentang poin A sampai E ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, fungsi kesehatan. Nah, teman-teman ya, fungsi kesehatan itu termasuk merawat keluarga yang sakit, kemudian membawanya ke puskesmas karena sakit pusing yang tidak kunjung sembuh. Nah, itu termasuk kesehatan teman-teman ya. Kalau reproduksi juga tidak, sosialisasi ya juga tidak, ekonomi juga tidak menggambarkan tentang kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, fungsi afektif juga tidak ya. Nah, ada juga sih saling menyayangi, tapi ini lebih mengarah kepada ke kesehatan teman-teman ya. Nah, karena memang di sini poinnya yaitu adalah membawanya ke puskesmas terdekat. Nah, ini juga mempunyai JKN sehingga langsung ditangani oleh petugas di puskesmas. Nah, ini poinnya di sini teman-teman ya. Oke, jelas sekali ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Desi dan Amir adalah pasangan baru menikah bulan kemarin. Mereka ingin program hamil secepatnya karena mereka menikah sudah berumur 30 tahun. Nah, ini sudah high risk teman-teman ya. Desakan dari orang tua juga menginginkan menimang cucu karena Amir adalah anak tunggal. Akhirnya setelah menunggu 9 bulan lahirlah seorang anak pertama dari kedua pasangan. Nah, dari soal tersebut merupakan fungsi keluarga: A. Fungsi ekonomi, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi reproduksi, D. Fungsi kesehatan, E. Fungsi afektif. Nah, apa teman-teman? Oke. Nah, jawabannya adalah A teman-teman. Oh, maaf. Kok A? Fungsi reproduksi. Nah, C teman-teman ya. Maaf. Nah, fungsi reproduksi. Nah, reproduksi itu memberikan keturunan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas reproduksi ya, kesehatan tidak ya, afektif juga tidak, sosialisasi juga tidak, apalagi ekonomi juga tidak teman-teman ya. Karena di sini tidak ada kata-kata yang menunjukkan yang lain selain hanya mendapatkan keturunan ya teman-teman ya. Nah, ini dari orang tua ingin menimang cucu karena Amir adalah anak tunggal. Kemudian menunggu 9 bulan lahirlah seorang anak pertama dari kedua pasangan. Jadi sudah jelas fungsi reproduksi memberikan keturunan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini ditunggu soal-soal berikutnya nanti ya, sudah kita canangkan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman, khususnya teman-teman P3K Kesehatan, biar nanti bisa menjawab soal P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.